Saudara, polisi membeberkan fakta baru kasus ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Pelaku atau anak berkonflik hukum membeli bahan untuk membuat bom secara daring atau online. Orang tua diimbau waspada dan mengawasi aktivitas anak di dunia maya. Astagfirullahaladzim. Ini tandungnya nih. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap awal mula anak berkonflik dengan hukum atau ABH mendapatkan bahan peledak untuk beraksi di sekolahnya sendiri. Bahan peledak itu diduga dibeli ABH secara daring. Keluarga tak pernah menaruh curiga lantaran ABH beralasan paket-paket yang datang merupakan bahan untuk keperluan ekstrakurikuler sekolah. Dari keterangan awal, orang dekat dari ABH bahwa ini memang diorder menggunakan online. Nah, pada saat barang tersebut sampai di rumah, disimpan oleh keluarga dengan alasan bahwa barang-barang tersebut untuk ekstrakurikuler sekolah, sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua, dan ini murni atas inisiatif perbuatan yang bersangkutan. Tetapi dengan adanya rilis kemarin dari BNPT, Komdiji, dan Densus 88, penyidik juga tidak berhenti. Penyidik terus melakukan pendalaman. Sebelumnya Densus 88 Polri mengungkap ada 110 anak terpapar radikalisme melalui internet, baik media sosial, website, hingga game online. Angka itu tersebar di 23 provinsi di Indonesia, di mana Jakarta dan Jawa Barat tercatat memiliki angka tertinggi. Densus 88 juga telah menangkap 5 pelaku perekrut paham radikal di internet. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Pakar keamanan siber Pratama Persada menilai ABH telah terpapar konten radikalisme. Polisi harus mendalami situs dan komunitas yang kerap diakses oleh ABH yang menyebabkan dirinya termotivasi untuk melakukan aksi nekat di sekolahnya. Aparat keamanan kita, aparat intelijen kita harus memiliki kemampuan teknologi untuk bisa melakukan monitoring terhadap lingkungan dark web ini. Benar harus dicari, anak ini sebenarnya dia afiliasinya kemana nih? Dia komunitasnya siapa saja? Dia mengakses kemana saja? Siapa teman-teman yang diajak berkomunikasi? Dia beli bahannya di mana? Yang ngajarin dia siapa? Atas temuan perekrutan anak dan pelajar di dunia maya, penyidik Polda Metro Jaya kembali mendalami apakah ABH benar bertindak atas inisiatif atau ada jaringan yang terlibat dalam memotivasi ABH dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Dan menanggapi soal temuan kasus perekrutan anak dan pelajar dalam jaringan terorisme, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, saudara, menjelaskan Kementerian Sosial bersama kepolisian bekerja sama dalam mengantisipasi paham radikalisme. Dan untuk kasus SMA Negeri 72, Kemensos fokus dalam membantu proses rehabilitasi. Kita akan coba memberikan dukungan, bekerja sama Densus, bekerja sama dengan kepolisian juga, itu secara umum. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang terbiasa dalam rangka untuk melakukan deradikalisasi dan juga layanan-layanan sosial yang lain. Lebih daripada itu sebenarnya memang pencegahan ini harus kita lakukan bersama-sama. Tapi tugasnya Kementerian Sosial kita membantu untuk melakukan semacam proses rehabilitasi. Kita bahas penanganan